Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati ketua dan sekaligus seluruh pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Namirah yang berbahagia, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Yusuf. Kita sampai pada ayat 16, 17 dan 18 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhib. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hadirin jamaah sekalian, pada ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa saudara-saudaranya Yusuf ini memiliki makar yang karena hasad di dalam hatinya, mereka kemudian ingin melenyapkan Yusuf dari sisi ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Setelah mereka bermusyawarah, disepakati cara melenyapkan Yusuf itu adalah dengan dimasukkan ke dalam sumur. Mereka atur semuanya dan akhirnya benar-benar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, di ayat 16, 17, 18 ini adalah lanjutan dari kisah itu. Waja'u abahum, mereka kemudian datang menghadap ayah mereka, Aisya'an, ketika malam sudah mulai gelap. Yabkun, dan semuanya menangis. Datang waktunya malam dan semuanya menangis. Dari kisah-kisah sebelumnya kita tahu bahwa tangisan mereka ini tangisan bohong. Artinya mereka akan membuat rencana jahat lagi dengan cara membuat tampilan mereka itu seakan-akan bersedih dengan cara menangis. Jamaah sekalian, menangis itu bisa ibadah, menangis itu bisa fitrah, dan menangis itu juga bisa merupakan satu perbuatan dosa. Ada tangisan yang sifatnya ibadah, ada tangisan itu yang jenisnya fitrah, ada tangisan itu yang jenisnya maksiat.
tinggal memilih. Jadi kalau kita pas menangis, Bapak Ibu sekalian perlu introspeksi, tangisan saya ini masuk jenis yang mana. Artinya kalau tangisan saya ini jenis ibadah, berarti dapat pahala. Nangis dapat pahala. Tapi kalau tangisan saya ini jenisnya maksiat, tiwas nangis dapat dosa. Tapi kalau tangisan saya ini tangisan fitrah, tuntutan manusia, boleh saja menangis. Untuk mengatakan bahwa tangisan saya adalah tangisan ibadah, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan beliau menangis. Nabi pernah menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Beliau menangis. Nabi menangis ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Beliau menangis. Nabi juga pernah menangis ketika membuat kebijakan menurut beliau benar, tapi menurut Allah salah. Beliau juga menangis. Inilah tangisan-tangisan yang disebut ibadah dan mendapat pahala. Satu ketika Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bacaan Al-Qur'annya kata sahabat lain paling mirip dengan bacaan dan suara Nabi. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya." Hai Ibnu Mas'ud, kamu silahkan baca Quran. Saya mau dengarkan. Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika wa ilaika unzil." Mana mungkin aku membaca Quran sementara engkau yang akan mendengarkan. Padahal kan Al-Quran itu awalnya turun kepadamu. Mestinya engkau yang membaca, aku yang mendengarkan. Secara logika tidak patut, tapi kan Nabi yang nyuruh. Tidak bisa membantah. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa mulai dari ayat pertama. Sampai pada ayat 40-41, Nabi menepuk pundaknya Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, kafa, cukup. Ibnu Mas'ud berhenti membaca dan melihat kepada wajah Nabi. Wajah Nabi memerah, matanya sembab, air matanya sampai membasahi jenggotnya. Nabi menangis. Ayat apa yang dibaca kok sampai beliau menangis? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti Muhammad ketika seluruh umat manusia aku kumpulkan di padang mahsyar dan aku jadikan kamu sebagai saksi bagi mereka. Artinya nanti Nabi Muhammad itu ditunjuk oleh Allah menjadi saksi siapa yang dimasukkan ke neraka, siapa yang dimasukkan ke surga atas rekomendasi beliau. Betapa berat amanat itu. Mendengar ayat itu, Nabi menangis. Apakah kita kalau ngaji atau mendengar orang membaca ayat itu, kita juga menangis? Yang banyak tidak. Kenapa tidak? Gak ngerti arti ini, mbuh artinya apa? Tiwas liwat aja. Begitu kan kita ini? Ya. Ketika mendengar Al-Quran dibaca dan Nabi faham maksudnya, beliau menangis. Tidak cukup itu. Ketika beliau sendiri yang baca, bahkan ketika beliau sedang menjadi imam sholat berjamaah, beliau juga berkali-kali kalau ayat itu yang dibaca isinya menyenangkan tentang pahala, tentang surga, tentang nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang mukmin,
Nabi membaca Al-Quran itu iramanya cepat seperti bahagia. Memang bahagia. Tapi kalau ayat-ayat yang dibaca itu tentang azab neraka, tentang siksa kubur, tentang sulitnya posisi kita di padang mahsyar, Nabi membaca ayat itu pelan, berat, bahkan sering Nabi itu berhenti menangis. Sahabat yang sholat di bagian paling belakang safnya itu sampai mendengar. Mereka mengatakan tangisan Nabi waktu ngimami itu hampir mirip dengan ka'azizil mirjal. Seperti kalau kita masak air dan sedang mendidih, bergemuruh. Tapi sayangnya kita tidak begitu juga. Ya sekali lagi karena gak ngerti arti ini. Mendengar Al-Quran dibacakan, beliau menangis. Ketika beliau membaca sendiri Al-Quran, beliau juga menangis. Dan ada lagi, ketika di dalam Perang Badar selesai, kemudian tawanan perang banyak dibawa ke Madinah, orang-orang musyrik yang tertawan dibawa ke Madinah. Nabi kemudian bermusyawarah, mengundang Abu Bakar dan mengundang Umar. Nabi tanya kepada mereka, Abu Bakar ditanya duluan. Menurut pendapatmu Abu Bakar, ini tawanan-tawanan perang ini kita apakan? Kata Abu Bakar, ya Rasul, meskipun mereka ini mengusir kita, memusuhi kita, memerangi kita, tapi yang kita tawan ini kan keluarga kita. Memang mereka dari Mekah, sama-sama Quraisynya, ada yang saudaranya, ada yang iparnya, ada yang menantunya, ada yang mertuanya. Meskipun mereka memusuhi, mengusir, memerangi kita, toh mereka keluarga kita. Menurut saya, kata Abu Bakar, mereka kita bebaskan dengan tebusan. Yang punya harta membayar sejumlah harta, yang miskin mengajari anak-anak Madinah tulis baca. Setelah itu kita bebaskan. Lalu kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah masuk Islam. Dan dana tebusannya bisa kita gunakan untuk menyusun kekuatan membuat senjata. Bagus. Orang kalem, usulnya lembut. Itu Abu Bakar. Menurut kamu Umar, kita apakan? Nah, kira-kira usulnya Umar gimana? Nah, logikanya Abu Bakar dibalik. Ya Rasul, meskipun mereka saudara kita, ponaan kita, mertua kita, ipar kita, toh mereka ini membunuh kita, memerangi kita, mengusir kita. Jadi menurut saya bunuh saja. Jadi logikanya dibalik. Menurut saya dibunuh saja. Tidak ada gunanya. Nah, karena Nabi ini orangnya juga lemah lembut, kasih sayang. Agama Islam juga agama rahmatan lil alamin. Nabi cenderung mengambil pendapat Abu Bakar. Mereka sesuai dengan usulan Abu Bakar. Sebagian memberikan harta tebusan, sebagian disuruh mengajari anak-anak Madinah tulis baca, setelah itu dibebaskan. Selesai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Umar bin Khattab silaturahim ke rumah Rasulullah. Yang kebetulan waktu itu di rumah Rasulullah juga ada Abu Bakar. Yang dilihat oleh Umar adalah Nabi sedang menangis, Abu Bakar di sampingnya menangis. Dua orang itu menangis. Saat dua orang menangis itulah Umar datang. Kata Umar, ma abkakuma. Apa yang membuat kalian berdua nangis? Kalau saya boleh tahu sebabnya kalian menangis itu apa, lalu saya juga bersedih, saya akan menangis juga.
Tapi kalau saya tidak boleh tahu sebabnya, saya pun akan menangis. Mengikuti kalian berdua menangis. Nabi kemudian menjelaskan, Umar, baru saja turun satu ayat dan ada di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi bahwa orang-orang yang dibebaskan tadi itu sekarang disiksa oleh Allah di neraka. Artinya orang-orang yang akan diharapkan masih bisa masuk Islam, orang-orang yang kita lepas karena kasih sayang kita, ternyata Allah tidak begitu sesungguhnya keinginan Allah, mereka itu tidak ada yang masuk Islam satupun dan sudah diperlihatkan siksanya di neraka. Artinya Nabi waktu itu tidak tepat membuat keputusan dan itu usulnya Abu Bakar. Nangis, Abu Bakar nangis. Kira-kira kalau jenengan sebagai Umar di situ gimana? Berarti jenengan itu Umar kabeh gitu ya. Tapi Umar tidak seperti jenengan. Umar menangis juga bersama mereka. Tidak akan mengatakan, "Lah wingi kan wis tak kandhani sampean." Nah, tidak begitu. Disitulah Nabi menangis, Umar menangis, Abu Bakar pun menangis. Jadi tangisan itu adalah tangisan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau yang kita lakukan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita menangis. Menangis ketika mendengar atau membaca Al-Quran, menangis ketika takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tangisan-tangisan yang merupakan ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Kalau ada mata yang menangis karena takut kepada Allah, orangnya tidak akan dibakar oleh Allah di neraka. Nangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, wa ainun batat fi sabilillah. Mata yang orang ini bermalam-malam menjaga agar Allah Subhanahu wa taala, agama Allah ini tidak diserang musuhnya, itu juga mata yang tidak disiksa oleh Allah di dalam neraka. Makanya kalau kita menangis harus kita pastikan ini tangisanku ini ibadah atau tidak. Air mata tertumpah membasahi pipi ini berpahala apa tidak. Nah, contoh dari tangisan yang merupakan maksiat ini, tangisannya anak-anaknya Nabi Yakub ini. Tangisan bohong, tangisan tipuan, tangisan kamuflase. Tangisan bohong ini, waja'u abahum Aisyah ayyabkun. Mereka datang menemui ayahnya malam-malam nangis. Itu sandiwara. Supaya bapaknya percaya bahwa benar-benar Yusuf itu dimakan serigala seperti yang diceritakan pada ayat berikutnya. Kalau tangisannya tangisan bohong, air matanya air mata buaya. Nah, ini kenal kabeh ini. Qalu, kata mereka, ya abana, Pak, inna dhahabna nastabiq. Tadi itu kami pergi berlomba.
bohong itu tidak sendirian. Sekali berbohong akan lahir kebohongan-kebohongan berikutnya. Ini yang harus kita hati-hati. Inna dhahabna nastabik. Tadi kami berlomba. Waktu itu perlombaan bisa berkuda, bisa memanah. Sibakul khail. Bisa juga an-nabl, memanah. Ada olahraga-olahraga, lomba-lomba yang di zaman sebelum Islam sudah ada dan setelah Islam datang diperbolehkan. Balap kuda boleh. Bahkan kalau balap kuda dalam rangka untuk dipakai membela agama Allah, bukan hanya boleh, tapi balap kuda itu berpahala. Memanah bukan hanya boleh, tapi kalau dengan latihan memanah, lomba memanah itu dalam rangka untuk membela agama Allah, bukan hanya boleh, tapi berpahala. Tapi ada olahraga-olahraga yang di dalam Islam tidak dibolehkan. Olahraga yang mukul di wajah. Dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena memukul di wajah itu hukumnya haram. Suami dalam kondisi tertentu kan boleh memukul istrinya sebagai teguran, tapi dengan syarat tidak di wajah. Orang tua ketika anaknya umur 10 tahun tidak juga ngerti sholat, kan boleh dipukul, tidak boleh di wajah. Jadi kalau ada olahraga yang nilainya justru pukulan di wajah, dilarang dalam Islam. Apa ada olahraga yang begitu? Kalau mukul geger kan tidak ada nilainya. Tapi justru kalau nilainya itu ada ketika pukulan di wajah, dilarang dalam Islam. Ada olahraga yang justru memperlihatkan aurat. Itu juga dilarang, bukan karena olahraganya, tapi karena memperlihatkan auratnya. Dilarang. Dan masih banyak lagi. Renang. Bukan hanya boleh, tapi sunnah. Cuma masalahnya pakaian renangnya gimana? Bukan hanya sunnahnya, tapi juga diperhatikan pakaian renangnya bagaimana. Makanya beberapa lomba di event-event, apakah itu event nasional, event internasional, penonton pertandingan yang paling banyak itu adalah penontonnya renang sama bola voli perempuan. Paling banyak penontonnya. Napa kok ngguyu kabeh ini? Kalau sepak bola penontonnya banyak, itu wajar karena pemainnya juga banyak. Nah, ini laporan anak-anak kepada ayahnya, inna dhahabna nastabik. Tadi kami pergi untuk lomba, watarokna Yusuf. Lalu aku tinggal Yusuf itu inda mata'ina, nunggu barang-barang kami. Ini sudah berapa kali berbohong. Dhahabna bohong, nastabik bohong, tarokna bohong, mata'ina bohong. Bohong yang paling besar fa'akalahu dzi'bu, lalu diterkam oleh serigala. Kita
bapak, ibu termasuk anak-anak kita jangan dibiarkan, jangan ditoleransi kalau anak kita bohong. Segera diatasi sedini mungkin dengan cara-cara yang mendidik. Dan anak kecil itu berbohong terutama ketika dalam keadaan tertekan. Itu biasanya bohong. Dalam keadaan tertekan, bohong. Dalam keadaan menginginkan sesuatu tapi tidak juga dipenuhi, bohong. Sehingga ketika anak kita berbohong, tidak hanya menghukum, tapi mencari apa sebabnya anak saya berbohong. Itu lebih penting. Sebab bohong sekali lalu merasa aman, maka akan ditambah dengan bohong kedua dan seterusnya. Misalnya ini ada anak kecil, laki-laki kita suruh sholat, ayo sholat ke masjid berjamaah. Ternyata anak ini tidak ke masjid. Entah main mercon, entah main apa. Tadi pamitannya sholat, ternyata tidak sholat, dia pulangnya tentu kapan? Nunggu orang bubar jamaah dari masjid baru dia pulang. Jadi orang bohong, anak bohong itu juga punya strategi pengamanan. Begitu sampai di rumah, orang tuanya tanya, sudah sholat? Jawabnya akan, sudah. Bohong sekali. Kalau pertanyaannya ditambah, sing imami mau sopo? Nah, dia akan berbohong 2 kali. Aketa jamaah mau. Dia akan berbohong 3 kali. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak dia berkreasi untuk bohong. Dan itu tidak boleh. Nah ini banyak dan berapa kali dia bohong. Wa ma anta bimu'minin lana. Pak, engkau tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami jujur. Jadi orang bohong itu tahu kalau dia bohong. Nah, ini bahayanya bohong. Ayat 18, waja'u, mereka datang kepada ayahnya malam-malam sambil menangis itu, ala qamisihi, membawa bajunya Yusuf bidamin kadzib. Baju Yusuf itu berlumuran darah, bohong. Allah sampai mengatakan bidamin kadzib, darah bohong. Kenapa? Ternyata mereka sudah menyusun drama. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur untuk mengelabui ayahnya, mereka mengambil anak kambing, kemudian disembelih, darahnya kemudian dilumurkan ke bajunya Yusuf. Jadi Yusuf dilemparkan ke sumur itu tidak berbaju. Artinya bahwa darah yang berlumuran di bajunya Yusuf itu bukan darahnya Yusuf, tapi sesungguhnya darahnya kambing. Maka Allah mengatakan itu damin kadzib, itu darah bohong. Bapak Ibu sekalian, ini bajunya Yusuf bukan sembarang baju. Karena paling tidak ada 3 peristiwa yang menunjukkan kembali kepada bajunya Yusuf ini. Pertama, ini. Nabi Yakub ketika menerima baju yang katanya itu berlumuran darah Yusuf, Nabi Yakub itu ngomong begini,
inna hadzal dzi'ba la rahim. Serigala ini memang serigala yang penyayang. Kenapa? Dia memangsa anakku, tapi kok bajunya dilepas dulu. Aneh. Di mana-mana setahu kita kalau binatang menerkam orang ya sak kelambi-kelambine. Tapi ini enggak, bajunya dilepas dulu, terus orangnya dimakan. Inna hadzal dzi'ba la rahim. Ini penyayang betul ini. Sejak itulah Nabi Yakub tahu ini bohong. Makanya dia mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Yakub, sawwalat lakum anfusukum amra, masalah ini adalah rekayasa kalian saja. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yakub sudah tua dan Yusuf entah di mana. Jadi dari baju Yusuf, Yakub tahu kalau ini bohong. Nanti ketika Yusuf tinggal di rumah salah satu pejabat, kan dapat fitnah. Digoda oleh istrinya pejabat itu, diajak berzina, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Yusuf dari tuduhan perbuatan zina. Dengan cara apa Allah menyelamatkan Yusuf dari perbuatan zina? Dengan melihat bajunya Yusuf. Karena didatangkan saksi ahli. Tidak melihat peristiwanya tapi bisa menganalisa persoalannya. Kata saksi ahli mengatakan, kalau bajunya Yusuf itu robek bagian belakang, berarti Yusuf benar, yang bohong itu wanita itu. Kalau bajunya Yusuf robek bagian depan, berarti yang benar wanita itu Yusuf yang bohong. Dari baju juga. Dan setelah itu dibuktikan di lapangan, ternyata bajunya Yusuf robek bagian belakang. Maka Yusuf benar, yang bohong itu perempuan itu. Dari mana bohong dan benar ini diketahui? Dari bajunya Yusuf. Ini memang bukan sembarang baju ini. Yang ketiga, ketika nanti menjelang kisah ini berakhir, itu juga persoalannya menyangkut baju. Ketika Yakub kehilangan Yusuf, sakit, meradang, sedih. Ditambah lagi setelah beberapa tahun kemudian kehilangan lagi saudaranya Yusuf, Bunyamin. Lebih menderita lagi sampai matanya memutih, kemudian sakit dan sampai buta. Kapan sembuh lagi? Ketika berita tentang keberadaan Yusuf 21 tahun kemudian didapat. Berita ternyata Bunyamin itu tidak mencuri literannya raja. Kemudian ketemulah saudara-saudara itu dengan Yusuf, dikirimi bajunya Yusuf. Bajunya Yusuf itu dilemparkan, diusapkan ke muka Yakub, fartadda basiro. Saat itu juga Yakub bisa melihat. Jadi perlu dicoba itu, obat buta itu, nah, dikemuli kelambine anake. Nah, jadi bukan sembarang bajunya Yusuf ini. Fasabrun jamil. Ketika Yusuf hilang, anak-anaknya membuat drama dan Yakub sadar ini adalah drama, sandiwara dan rekayasa anak-anaknya. Sementara Yakub tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa dia lakukan adalah
fasabrun jamil. Sabar dengan cara yang baik. Apa maksudnya fasabrun jamil? Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir dikatakan sabar yang baik itu adalah as-sabru biduni syakwa ilan nas. Menderita, mendapat musibah, sabar dan tidak mengeluh sama sekali kepada orang. Dan hanya mengeluh kepada Allah, itu sabar yang baik. Mendapat musibah, sedih boleh, mengeluh kepada orang lain boleh, tapi itu bukan sabar yang jamil. Sabar yang jamil itu menerima takdir Allah, pasrah kepada Allah, tidak mengeluh kepada manusia sama sekali, itulah fasabrun jamil. Seperti sabarnya Nabi Yakub. Dia tidak marah kepada anaknya. Dia tidak mengeluh akan kenakalan anaknya, tapi wallahul musta'an ala ma tasifun. Tidak semua orang bisa begitu, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang sabar, tapi selain sabar, sambatnya tidak karu-karuan. Banyak. Satu ketika Rasulullah SAW melintas di kuburan, di pemakaman. Beliau ketemu dengan seorang wanita menghadap ke kuburan yang masih baru. Menangis wanita itu. Nabi faham, berarti ibu ini sedang menangisi keluarganya waktu itu anaknya yang baru saja meninggal. Karena itu nasihat Nabi adalah isbir ya ummi. Sabar Bu nggih. Nasihat yang pas. Wanita menangis di atas kuburan yang masih baru. Maka menurut Nabi ini mendapatkan ujian. Maka Nabi nasihatnya adalah isbir ya ummi. Sabar Bu. Nah, tiba-tiba perempuan ini tidak noleh ke arah yang ngomong, tidak tahu siapa yang menasihati, dia malah membentak. Ilaika anni. Bentaknya pakai bahasa Arab ya. Ilaika anni, kalem tapi artinya minggato. Nah, itu. Ilaika anni. Makanya orang yang tidak sabar cenderung lesannya tidak sopan. Orang yang tidak sabar terbakar emosi, maka etika adabnya itu hilang. Maka hati-hati. Karena orang ini sedang emosi, Nabi kemudian pergi pulang. Tidak menjawab, tidak membalas, pulang. Begitu Nabi pulang, ada orang di sebelah ibu-ibu tadi yang mengatakan, "Yu, iku mau Rasulullah. Sing sampean sentak-sentak iku mau Nabi." Tambah nangis. Artinya tambah sedih kok sampai membentak Rasulullah. Akhirnya ibu ini mengejar Rasulullah. Rasulullah sudah masuk rumah, kemudian mengetuk, dipersilahkan masuk. Nasihat Nabi adalah innamas sabru indas sadmatil ula. Bu, orang itu dikatakan sabar ketika pertama kali mendapat berita yang menyedihkan. Ketika orang itu pertama kali mendapatkan berita musibah, lalu dia tenang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar berarti. Tapi kalau orang pertama kali mendapat informasi berita tentang musibah, lalu dia tidak pakai innalillah, tidak pakai mikir terus ngeblak, nah itu tidak sabar namanya. Sabar itu ditentukan pada as-sadmatil ula, benturan mental pertama kali itu. Makanya kita harus belajar mengelola sabar. Fasabrun jamil.
Kita oleh Allah disuruh mencontoh sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarnya Nuh, sabarnya Ibrahim, sabarnya Musa, sabarnya Isa, sabarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Nuh, tantangan dakwahnya bukan hanya dari masyarakat, tapi justru juga dari anaknya. Dihadapi dengan sabar. Sabarnya Ibrahim, tantangan dakwahnya bukan hanya dari orang luar, tapi justru dari ayahnya. Sabarnya Nabi Musa, tantangan dakwahnya bukan dari keluarga, bukan hanya dari masyarakat, tapi dari penguasa, Fir'aun. Jadi tantangan perjuangan, tantangan berdakwah, tantangan menegakkan Islam bisa datang dari keluarga, bisa juga datang dari penguasa. Sabarnya Nabi Isa, termasuk juga sabarnya ibundanya Isa, Maryam, bisa juga datang menyerang dirinya sendiri. Maryam binti Imran itu wanita yang baik, wanita yang menjaga harga dirinya, wanita yang sejak kecil dirawat oleh Nabi Zakaria di masjid. Akhlaknya baik, ibadahnya baik dari kecil. Makanannya selalu halal, tidak pernah yang haram, tidak pernah syubhat. Justru ujiannya apa? Orang sebaik itu dituduh berzina. Kurang opo? Tidak pernah kenal laki-laki di luar, tidak pernah pacaran, tidak pernah apa-apa. Justru tuduhannya itu ya di situ itu. Dituduh berzina. Kenapa? Pulang-pulang membawa bayi. Tapi sabar. Disitulah tantangannya. Dan tantangan dakwah yang paling lengkap, paling berat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangan beliau dari keluarga, iya. Tantangan dakwah beliau dari masyarakatnya, iya. Tantangan dakwah beliau dari penguasanya, iya. Tantangan dakwah beliau dari semua, dari kekayaan pernah ditawari, dari tahta pernah ditawarkan, semuanya pernah dihadapi dan beliau bersabar. Karena itu beliau disebut ulul azmi. Orang-orang yang memiliki tekad kuat, kesabaran yang sangat luar biasa kuat. Itulah fasabrun jamil. Sabar yang baik itu memang berat. Karena sabar itu berat, maka pahalanya tidak diperkirakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi ajrohum pahalanya bighairi hisab. Gak usah dihitung pahalanya itu. Kan memang ada pahala itu yang bisa dihitung dengan kalkulator di dunia. Salat berjamaah pahalanya 2 kali 27 derajat. Salat jenazah kalau ikut salat tok terus pulang dapat 1 qirot. Setelah salat jenazah ikut mengantarkan ke kuburan, setelah itu pulang dapat 2 qirot. Sahabat bertanya, 1 qirot berapa ya Rasul? Ukurannya 1 gunung Uhud emas. Kan bisa dihitung. Wong piro sing mati ya saulan iki. Nah, dihitung. Ada pahala-pahala yang memang Allah tunjukkan. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah berikan kepada dia sholawat salam selama sebanyak 10 kali. Bisa dihitung. Pahalanya puasa Arafah sekian, pahalanya puasa Asyura menghapuskan dosa selama sekian, bisa dihitung. Tapi pahalanya orang bersabar tidak bisa dihitung. Allah sendiri yang akan memberinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena itu
Mari Bapak Ibu sekalian belajar kita ini menjadi orang-orang yang bersabar. 1 jam pas. Alhamdulillah. Kurang. Nah itu. Nah sabar itu lawannya syukur. Orang mukmin antara syukur dan sabar. Kalau mendapat nikmat disikapi dengan syukur, kalau mendapat musibah, ujian disikapi dengan sabar. Sehingga orang mukmin itu dalam semua keadaannya selalu mendapatkan kebaikan dengan syukur dan sabar. Kalau syukur banyak contohnya. Sulaiman itu dicontohkan oleh Allah hambanya yang bersyukur. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada Sulaiman itu tidak ada yang diberikan kepada yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Sulaiman diberi oleh Allah kekayaan. Yang kekayaannya itu tidak hasil kerja, bukan karena usaha, tapi kekayaannya itu Allah berikan melalui ayahnya, sugih warisan. Selain itu Allah berikan kepada Sulaiman itu nikmat berupa kekuasaan. Beliau ini selain juga nabi, diangkat oleh Allah menjadi raja, menjadi penguasa tertinggi. Sulaiman menjadi pemimpin negara bukan karena pilpres, bukan. Bukan karena kampanye. Sulaiman menjadi raja karena warisan juga dari bapaknya, yaitu Daud. Allah juga berikan nikmat kepada Sulaiman berupa ilmu, salah satunya ilmu bahasa. Kalau orang bisa berkomunikasi dengan bahasa manusia, tapi Sulaiman bisa dengan manusia, bisa dengan binatang, bahkan bisa dengan jin. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada Sulaiman. Tapi apa kata Sulaiman terhadap nikmat-nikmat ini? Hadza min fadli Rabbi. Iki kabeh peparingi Allah. Liyabluwani, Allah kepingin ngetes aku, nguji aku, aashkuru am akfur. Aku syukur ataukah aku kufur. Dan Sulaiman syukur. Karena syukur kekayaannya abadi. Ilmunya abadi, kekuasaannya abadi, sampai matinya itu loh berdiri. Kalau bukan saking hebatnya penguasa. Banyak orang belum jadi penguasa sudah tidak bisa berdiri. Stroke. Padahal tidak punya kekuasaan apa-apa. Tapi Sulaiman berkuasa sekian puluh tahun, bahkan sudah mati pun masih berdiri dan masih memegang tongkatnya. Baru ketahuan kalau sudah mati ketika tongkatnya dimakan rayap, roboh, baru tiba wis mati. Nah yang tidak begitu ada Qarun. Qarun itu dikasih oleh Allah kekayaan. Kekayaannya banyak, disimpan di gudang yang jumlahnya banyak. Karena gudangnya banyak, maka kuncinya juga banyak. Saking banyaknya kunci-kunci hartanya Qarun diangkat oleh orang-orang yang kuat, kan tidak kuat kata Al-Quran itu. Saking banyaknya. Ketika ada yang mengingatkan bahwa Qarun harus mensyukuri nikmat itu karena ini adalah pemberian Allah, dia jawab di dalam Al-Quran. Qala innama utituhu. Aku duwe donya sakmene kae iki ala ilmin indi, mergo aku duwe ilmu carane golek. Beda kan? Kalau Sulaiman hadza min fadli Rabbi, iki kabeh peparingi Allah. Kalau Qarun iki mergo aku pinter nyambut gawe. Disitulah letak siapa syukur siapa tidak.
Jadi hati-hati. Kadang-kadang korun ini juga banyak di Lamongan, di Gresik banyak. Wak Gus, sampean niku cek akeh duwike. Mari bangun omah, tuku mobil. Dijawab, iki mergo ponakanmu lho pinter nyambut gawe. Itu Wak Gus korun yang begitu itu. Kalau dia jawab, iki kabeh peparingi Allah. Itu Sulaiman. Tapi karena jawabnya disandarkan kepada hasil usaha manusia, itu korun. Disinilah bedanya siapa bersyukur dan siapa yang tidak. Dan sebaliknya kisah-kisah sabar di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak. Sabarnya Yunus ketika ada di dalam perut ikan. Sabarnya Ayub ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan kematian anak-anaknya, sabar. Semuanya bisa diteladani oleh orang-orang mukmin. Ini para jamaah sekalian, pengajian kita malam hari ini surat Yusuf ayat 16, 17 dan 18. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan tafsir kembali. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.